Assalamualaikum Bang Ihsan dan Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Bang? Ini banyak isu ya, nampaknya banyak manusia di muka bumi ini yang bebas dari hukum ya. Seperti di Israel sekarang ini, sudah bertumpuk-tumpuk segala cerita hukum dunia, nampaknya masih saja merongrong naluri manusia di seluruh dunia. Tapi nampaknya bukan hanya di Israel ya, di sini juga ada orang yang kebal hukum sampai kepala BNPB itu meralat beritanya. Itu buat di sana bukan di sini, Kamboja apa di mana? Cerita dari masalah judi online. Yang saya ingin tanyakan, Bang, apakah sedemikian rakyat terpengaruh dengan judi online, keuangan rakyat tersedot? Barusan itu ada pengamat mengatakan sudah cuma 30.000 sehari orang Indonesia, dan itu nggak tanggung-tanggung, dibilang 180 juta orang yang hidup dengan 30.000 sehari, nggak sampai $2 lah begitu ya. Nah itu mungkin diantara isu yang akan kita naikkan pagi hari ini. Juga kebijakan mudaratkah, manfaatkah ketika tarik tambang terjadi antara NU dan Muhammadiyah ya. Saya nggak ngerti ini apa dibalik ini, dan konstitusi kita ini kemana larinya ketika negara, panjanglah kisahnya dari konstitusi yang ada ya. Apakah juga masalah haji antara NU, PKB dan Komisi 3 menjadi sebuah cerita lain, Hang Heng Hong ini terjadi. Itu di antara berita-berita yang berseliweran. Mungkin ada tambahan lagi dari Bang Ihsanuddin Nursi. Tafadhol Bang, mencerahkan untuk pendengar kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Pendengar Rasil yang saya hormati, saya bersedih karena prediksi-prediksi saya tentang keburukan perekonomian jadi kenyataan. Saya bersedih karena cara pandang saya tentang perekonomian menjadi realitas di hadapan mata. Harga-harga naik, harga-harga pangan melesat tinggi. Pada saat yang sama, daya beli ambruk. Pada saat yang sama, PHK juga merajalela. Luar biasa. Padahal November 2023, saya terus terang saya dalam posisi amat sangat pedih gitu ya. Kenapa? Saya mungkin bego gitu ya. Saya mungkin memang tidak secerdas orang-orang yang berkuasa itu gitu. Saya tidak sehebat mereka yang diakui dunia internasional sebagai menteri keuangan hebat, yang diakui oleh mereka-mereka sebagai orang yang punya prestasi internasional. Saya cuma anak lulusan dalam negeri gitu ya. yang kebetulan memang pernah jadi anggota dewan, pernah jadi staf ahli menteri gitu. Pernah menjadi staf ahli ketua lembaga negara gitu. Tapi saya mengungkapkan sesuatu apa adanya tanpa pretensi, tanpa maksud apa-apa kecuali wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dan jadi kenyataan. Nah, jadi kenyataan itu bukan sekedar harga pangan melesat, PHK membuncah, daya beli ambruk gitu ya. Tapi juga terbukti dengan meningkatnya judi online. Judi online itu kalau kita ikuti dengan pinjaman online dan game online, itu jadi satu. Korelasi, scamming terus. Berkorelasi satu sama lain, iya. Korelasinya adalah soal bagaimana orang berhasil dimainkan persepsinya. Nah, ketika orang dimainkan persepsinya, kita aplikasikan satu persatu. Pada judi online, orang dipersepsikan akan mendapatkan satu imbalan jika dia menang dalam sebuah pertaruhan. Gitu. Karena kata kuncinya adalah pertaruhan, maka orang yang sudah tidak lagi punya harapan untuk hidup menang dalam percaturan ultra neoliberal,
Masuk. Saya ulang di sini. Ketika orang tidak lagi punya harapan menang di percaturan ultra neoliberal dalam sistem Undang-Undang Dasar 2002, maka dia masuk ke dalam satu pecatur pertaruhan yang memang masih memberikan harapan. Apa itu? Judi online. Itu kan persepsi. Persepsi yang memberikan harapan. Ada pertaruhan di dalamnya dengan persepsi alat itu, dia memberikan harapan. Nah, ketika kita pindahkan ke pinjaman online, orang masih juga main persepsi di situ. Daripada saya kesulitan pembiayaan, persepsinya adalah oke, saya akan minjam dan saya punya harapan untuk bisa membayar kembali karena saya akan lulus dan begitu saya tetap mampu membayar. Padahal pada saat yang sama, di situ tidak terjadi pemulihan atas namanya perbaikan pendapatan. Coba. Di game online, sama. Orang diberikan kesenangan-kesenangan semu. Itu kan kesenangan. Dia kesenangan yang dimainkan kayak gitu. Kesemuanya dalam perspektif itu, dalam apakah pinjaman online, apakah yang namanya judi online, lalu apakah yang namanya tidak ada nilai-nilai kemanusiaan. Karena melalui alat yang memang tidak memberikan nilai-nilai kemanusiaan. Pengendalinya yang masing-masing memainkan perasaan dan pikiran orang. Nah, dari sana, mestinya ketika kita masuk ke dalam posisi pinjaman online, judi online, itu ada gambaran bahwa terjadi apa yang disebut dengan kesenjangan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan likuiditas. Artinya ada credit gap, ada kebutuhan pendanaan dari setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan itu artinya sistem ekonomi yang dibangun telah melahirkan kesenjangan pendapatan. Itu artinya angka Gini rasio yang saya ulang-ulang di rasio bukan angka Gini rasio nyata. Angka Gini rasio yang semu karena Gini rasionya tinggi. Gitu loh relasi berpikirnya. Itu artinya kalau kita tarik lagi ke atas, yang namanya APBN gagal menyejahterakan, itu pasal 23. Itu artinya tidak terpenuhnya pasal 27 ayat 2. Itu artinya amanah konstitusi tidak dijalankan. Itu struktural berpikirnya. Itulah struktural berpikirnya. Itu tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang itu bahwa struktural berpikir kayak gitu tuh itu mewajibkan setiap pejabat publik tidak boleh keluar dari sumpah jabatannya. Dan begitu dia keluar dari sumpah jabatannya, dia pasti 3 kemungkinan. Dia memang bodoh gitu ya karena melupakan kebenaran yang diucapkan. Yang kedua, dia tersesat. Yang ketiga, dia menikmati atau terbenam dalam kebodohan, kutilah horasun, atau dia memang dia hanyut dalam ketersesatan. Itu yang kita hadapi. Dan itu yang kita lihat. Kebijakan-kebijakan yang salah tetap dibenarkan, kebijakan-kebijakan yang salah tetap dipaksakan. Itu yang kita hadapi sekarang. Itulah judul I am the law, I am the king. Gitu. Lagi-lagi, ini kesalahan dua kesalahan sudah. Kesalahan pada sistem, kesalahan pada pelaku namanya. Sistemnya salah, Undang-Undang Dasar 2002. Karena orang-orang itu memberlakukan sistem ultra neoliberal, gitu ya. Setelah yang namanya sistem neoliberal dihajar habis oleh Cina dan negara-negara yang kontra dengan Washington Consensus, lalu muncul ultra. Kenapa? Karena masih tetap mengutamakan kekuatan modal sebagai salah satunya, didukung oleh kekuatan teknologi. Itulah kereta api cepat. ditunggangi dengan ya namanya keinginan korupsi. Jadilah cost of run. Jadilah kemudian kita merugi. Jadilah kemudian Wika juga merugi dan semua rakyat Indonesia merugi. Begitu loh gulungan-gulungan peristiwanya. Gulungan-gulungan peristiwanya itu kayak gitu loh. Dan kenapa kemudian ya saya terus terang kesedihan saya. Saya kebetulan hadir di sebuah peristiwa di mana hadir di situ para petinggi. Orang paling tinggi, saya nggak usah sebut ya, orang paling tertinggi berkuasa di Indonesia hadir, lengkap dengan segala perangkatnya. Orang nomor 2-nya hadir, para menterinya hadir, petinggi-petinggi saya hadir di situ juga gitu. Saya nggak melihat tuh ada kerisauan di wajah mereka, saya nggak melihat itu ada wajah apa ya,
kebetulan duduk jaraknya itu cuma 1,5 meter gitu. Dan saya kebetulan berjanji memang kalau dalam satu lingkungan seperti itu saya lebih baik saya tidak bersama-sama gitu. Tapi saya kebetulan datang duluan, jadi saya melihat gitu. Waduh, luar biasa. Terus ya kita kan pembaca wajah, kita face reading kan? Kita face reading, kita face readers, kita pembaca wajah. Kita melihat wajah orang, kita melihat mata orang gitu. Apa yang sedang ada dalam wajahnya, apa yang ada dalam pikiran itu akan tercermin pada bahasa tubuhnya, akan tercermin pada wajahnya, akan tercermin pada matanya, akan tercermin pada ucapan dan kata-katanya, dan akan tercermin bagaimana ketika dia menyahuti, merespon hormatan, penghargaan atau pemberian dari orang. Itu kan dia mendapat pemberian dihormati, pemberian dihargai, dan itu bisa kita lihat gitu di situ. Dan saya nggak ngelihat di situ ada kerisauan. Ya salah satu buktinya ya udah, yuk bersama para influencer dan artis berangkat ke IKN. Ya. Sampai orang kan kemudian saya viralkan tuh. Saya lalu mengangkat pertanyaan, ini dana siapa nih? APBN. Saya ngomong ya namanya IKN akan tidak diminati oleh investor. Itu sejak saya menyaksikan namanya Masayoshi Son tidak berkeinginan. Oke, dia pertamanya, lalu kemudian dia narik diri. Begitu juga para investor besar. Lalu ketika diberikan tax holiday berlimpah-limpah di sana, orang juga tidak tertarik. Gitu. Saya sudah coba cari slide presentation saya. Saya sudah menyebut IKN akan kering, likuiditas akan kering. Itu ternyata saya ngomong begitu yang namanya undang-undang IKN diterbitkan, coba. Masya Allah, itu kenapa saya bisa prediksi kayak gitu? Karena saya mengenal lahan. Masya Allah, saya keliling Kalimantan Utara itu lewat darat, lewat sungai. Saya kenal wilayah itu. Kebayang nggak dari Balikpapan ke Tanjung Berau, ke Berau itu, yang kemudian akhirnya dari situ kita bisa wisata ke Maratua gitu, ke pulau-pulau yang dimiliki oleh Malaysia itu, padahal itu punya Indonesia gitu. Itu saya pakai darat, coba, kebayang nggak? Saya lewat itu yang tambang-tambang yang diberikan, yang rencananya akan diberikan kepada ormas, itu saya lewati dengan mobil, coba, saya pakai mobil, coba. Masya Allah. Jadi artinya saya kenal Kalimantan Timur. Artinya kalau kita lihat kayak gitu, sesungguhnya gitu ya, ada masalah besar pada bangsa ini. Saya menyebutnya masalah besar itu karena kita sudah mengingkari janji suci Ibu Pertiwi. Yang kita sebut sebagai konstitusi. Kita sudah mengingkari sumpah jabatan kita. Kita sudah mengingkari ucapan-ucapan kita sendiri. Antara ucapan sama tindakan kita tidak satu. Iya, Anda bilang perekonomian akan membaik. Ya faktanya kayak gitu semuanya gitu. Dan hari ini kita saksikan lagi peristiwa yang paling menarik. Orang tetap berebut tahta dan harta. Orang tetap sibuk. Semua, coba lihat situasi menjelang 20 Oktober. Apa yang sedang terjadi? Orang semua sedang sibuk siapa posisi menteri, bagaimana posisi menteri, lalu bagaimana cerita tentang Dewan Pertimbangan, Dewan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden berganti jadi DPA, lalu berebut lagi soal partai Golkar mau diapain, coba. Apa sih yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah masing-masing mengamankan posisi dirinya, masing-masing menjamin dirinya agar ke depan tetap dalam posisi secara formal terhormat dan dihargai. Padahal realitasnya dia tidak dihargai dan tidak hormati. Coba gimana tuh? Jadi antara realitas yang dia sesuatu yang formal, ya kalau saya tidak menggunakan cara berpikir teman-teman hukum pada umumnya, yang menggunakan struktur hukum, budaya hukum gitu kan, esensi hukum, substansi hukum, tapi saya menggunakan yuridis sosiologisnya, tidak ketemu dengan yuridis formalnya, tidak ketemu dengan yuridis filosofisnya. Karena yuridis formal itu Anda tetap penguasa, tapi yuridis sosiologis Anda dianya. Yuridis filosofis Anda sesungguhnya mengingkari. Coba gimana kalau kayak gitu? Masya Allah, ini yang sedang kita hadapi.
Kalau kita lihat bagaimana cerita Israel yang kayak gitu, seperti berita yang tadi dibacakan, cerita Netanyahu sekarang berkunjung ke Washington untuk mendapatkan keyakinan bahwa Amerika akan tetap mendukung Israel gitu, dan kemudian memang mereka mempertimbangkan jika memang akhirnya semua kelompok-kelompok di Palestina bersatu karena kemungkinan perang melawan Hizbullah itu akan menjadi perang yang melibatkan seluruh kekuatan Timur Tengah gitu ya. Itu kan akhirnya memang ya kita masuk ke perang dunia ketiga seperti yang pernah saya sebut di Rasil juga. Itu pengaruh pada jalan menuju perang dunia ketiga itu di depan pintu gitu loh kalau caranya kayak gini nih. Apalagi Cinanya jelas-jelas dia sudah menjadi pemersatu. Kebayang nggak peranan Cina makin meningkat? Ngapain juga ya namanya Menteri Luar Negeri Ukraina minta Cina menjadi peran tengah dari negosiasi Rusia dengan Ukraina. Coba. Kenapa dia nggak minta Washington? Ya Cina juga membuat strategi sama Taiwan, tidak diserang-serang tapi di war, ya bikin film, bikin ini. Gitu. Iya, makanya artinya sesungguhnya kalau kita lihat peran Cina yang makin meningkat di panggung internasional, dia nggak mau kontak senjata karena dia tahu hulu ledak nuklirnya kalah. Tapi pada saat sama misalnya seperti mereka sebut di dalam National Defense Strategy of US, semua musuh potensial Amerika tampil secara bersama-sama dan mewujudkan kekuatan. Washington juga ngeri. Ngeri misalnya terhadap Korea Utara. Nah, karena itu Netanyahu segera datang ke Washington. Bohirnya. Datang ke saudara tuanya gitu. Ini gue gimana nih? Gue sudah dimusuhin juga sama Eropa katanya. Di tengahnya namanya Inggris sudah berantakan karuan ekonominya. Inggris baru saja menyatakan dia bangkrut. Itu. Lalu kalau kita lihat lagi berita yang sekarang muncul, ya namanya situasi itu, waduh, ini mereka lagi memperhitungkan bagaimana situasi inflasinya terkendali, lalu mereka tetap menghitung bagaimana memainkan harga minyak. Artinya situasi disrupsinya secara nyata, bukan disrupsi karena peralatan, tapi disrupsi yang mereka ciptakan, itu kan sesungguhnya menggambarkan peperangan akan terus berlanjut, pertempuran ekonomi, pertempuran sosial, pertempuran nilai-nilai yang saya sebut sebagai neocortex, proxy war, asymmetric war akan terus berlanjut. Dan itu terjadi di Indonesia. Artinya ketika kita terjemahkan itu di Indonesia, kita tanya sekarang, ada di mana posisi umat Islam dalam posisi kayak gitu? Makanya kemudian saya kritik kalau sampai Muhammadiyah menerima, maka Muhammadiyah gitu ya, sudah salah memahami pasal 33. Muhammadiyah telah salah memahami hadis, gitu loh. Ini tajuk dan Muhammadiyah, ya, itu sudah salah dalam konstruksi memahami bahwa tambang itu bukan milik individual. Tambang itu bukan milik syarikat. Saya ingin bacakan biar pendengar paham nih pasal 33 itu ayat 2-3-nya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini macam Quran dengan tafsirnya lah begitu ya. Bagaimana seorang cendik-cendikia bisa menafsirkan sehingga ini diaur-aur ke berbagai komunitas gitu. Gimana, Pak? Jadi kalau dikuasai oleh negara itu oleh Mahkamah Konstitusi diterjemahkan 5. Diregulasi, diperuntukkan, diurus, dikelola. Itu kalimatnya. Jadi ada regulasinya, ada dibikin peruntukannya, ada pengurusannya, ada pengelolaannya. Tetapi kalau balik kemudian dikunci oleh yang namanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka mari caranya kita lihat. Saya kemarin mempresentasikan pada tanggal 10 Juli 2024 di Badan Akuntabilitas Publik Negara bahwa 10 orang terkaya di Indonesia itu semuanya bersumber dari sumber daya alam. Ulang. Perhatikan kalimat saya baik-baik. 10 orang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan 2.760 triliun. Asik kan angkanya? 2.760 triliun. Ini bukan negara ini, bukan itu,
private, korporasi. Korporasi. Dan kemudian diindikasikan dengan orang-orangnya, dengan nama-nama orang-orang. Itu memperoleh sumber kekayaan. Itu dari sumber daya alam. Nah, salah satu sumber daya alamnya adalah batu bara. Salah satunya juga tambang emas, salah satunya juga nikel. Nah, kalau kemudian disebut dengan dikuasai oleh negara, cabang-cabang perusahaan penting dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam di dalam tergantung besar kemaruan rakyat. Nah, artinya ada dua kata kunci. Kunci pertama dikuasai negara, kunci kedua kesejahteraan rakyat. Nah, ada dua lagi sektornya. Sektornya cabang-cabang produksi. Artinya hajat hidup orang banyak atau commercial good atau hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang produksi yang penting. Cabang-cabang produksi yang penting pengertiannya adalah public goods. Bukan commercial good. Bumi, air, sumber daya alam artinya. Sumber daya alam, udara, air, dan daratan. Itu terjemahannya, pemahamannya, deskripsinya. Kalau deskripsinya kayak gitu, maka kita balik. Kenyataannya kayak gimana? Kenyataannya 10 orang terkaya di Indonesia bersumber dari sumber daya alam. Bukan karena mereka, bukan kayak macam Elon Musk gitu ya, mengkreasikan sesuatu. Betul, menemukan. Ya. Bukan karena kreativitas. Bukan karena kreativitas. Bukan hidup karena berdasarkan kreativitas gitu. Bukan macam kayak, itu pun mereka masih menggunakan frekuensi. Jadi dengan mereka menunggangi frekuensi, maka lahirlah manusia seperti Steve Jobs yang sudah meninggal. Lahirlah manusia seperti yang namanya Mark Zuckerberg. Lahirlah manusia seperti Jeff Bezos. Lahir manusia seperti yang namanya Elon Musk. Lahirlah manusia seperti Peter Thiel. Gitu loh ya. Tokoh-tokoh itu yang semuanya sesungguhnya juga tetap memanfaatkan sumber daya alam. Apa itu frekuensi? Kan gitu ya ngelihatnya ya. Oke. Tapi frekuensi itu dimanfaatkan dengan kreativitas, dengan menciptakan alat. Kalau sumber daya alam yang mereka kerjain di sini kan enggak. Nah, sekarang kita pindah. Asal muasalnya, sejumlah organisasi agama menyatakan, kami tidak akan menerima, kecuali NU waktu itu. Kami tidak akan menerima, dan mereka menyebut, ini pemberian ini kami tolak, karena kami melihat banyak hal-hal yang harus dipelajari di mendalam. Apa manfaatnya, apa mudaratnya. Nah, lalu mereka bilang, kebayang nggak kalau sampai pemberian itu ditolak? Nah, di situ muncul kalimat, betapa tidak dihargainya pemerintah yang menawarkan konsesi itu kepada ormas keagamaan. Tidak dihargai dia, tidak dihormati. Maka, ormas keagamaan supaya ikut-ikutan merusak modal sosial, supaya ormas keagamaan ikut-ikutan merusak modal sosial, yang tadi kepalsuan menjadi kesejatian, yang tadi saya sebut kepalsuan menjadi kebenaran, maka diajaklah ormas keagamaan. Jadilah dia tidak memenuhi prinsip-prinsip pasal 33 ayat 2 dan 3. Walaupun kalau pakai undang-undang Minerba yang baru, konsesi itu, izinan itu, rezim perizinan itu, ini saya menyebutnya rezim perizinan nih. Karena basisnya pemerintah hanya sebagai regulator dan kemudian memberikan peruntukan. Gitu ya. Nah, rezim perizinan ini kemudian yang sudah terperangkap dalam sistem ultra neoliberal memberikan itu kepada ormas keagamaan. Dari situ muncul masalah macam-macam. Nah, kalau kita ngambilnya struktur berpikirnya begitu, maka yang kita dapatkan adalah rupanya tadi modal sosial yang memang sudah luluh lantak gitu ya. Modal sosial dan krisis multidimensi yang sudah terjadi sejak reformasi hingga hari ini, gitu ya, itu melibatkan pula ormas keagamaan. Bahasa lainnya, alah, saya kan nggak mau salah sendiri, ormas keagamaan juga ikut. Lengkap sudah hong-hongnya ya, gitu ya. Saya kan nggak mau salah sendiri, ormas keagamaan juga ikut kok tokoh-tokohnya. Jadi bukan hanya saya. Nih lihat ormas keagamaan ikut. Asik kan gitu. Ditambah lagi dengan persoalan tokoh-tokoh ormas keagamaan tertentu menjadi bagian dari cara-cara berpikir Yahudi gitu. Nyambung ya. Itu kan logikanya menjadi pas semuanya. Logikanya menjadi ini saya memang terserah Anda mau bilang saya orang yang konspiratif atau bukan. Tapi tidak ada satu peristiwa yang tidak terhubungkan satu sama lain. Tidak ada satu peristiwa kalau kita pakai kausalitas verban namanya. Hukum sebab akibat. Gitu. Keterkaitan sebab akibat. Jadi kausalitas, kalau pakai bahasa Belandanya, kausalitas verban. Gitu.
atau hukum kausalitas. Kalau kita pakai hukum kausalitas gitu ya, tidak ada satu peristiwa single variable. Gitu. Kalau kita bilang sebuah peristiwa single variable, bagaimana tegaknya dia kehidupan ini, karena kehidupan ini adalah saling berkelindan, saling menjalin satu sama lain. Gitu ngelihatnya. Nah, sekarang dibalik dalam situasi kayak gini, dan kemudian dicari manfaatnya, gitu ya. Lalu kemudian dibilang sudahlah, nanti mudah-mudahan kita bisa meminimalkan mudaratnya dengan aspek lingkungan. Loh, saya bilang nih, hey, ormas keagamaan, saya nggak sebut siapa ya, yang namanya para korporasi itu, gitu ya, ini dalam pengalaman saya di Kalimantan Timur nih, itu meninggalkan lubang-lubang besar yang mereka tidak atasi. Tidak ada reclaiming. Tidak ada reclaiming yang mereka lakukan. Ya, tidak ada di situ posisi. Kecuali memang pegang konsesinya panjang-panjang. Jadi kalau Anda kemudian merujuk pada pelaku usaha tertentu untuk menjalankan pemberian pemerintah yang statusnya, Sandi Nursi menyatakan sebagai kooptasi, gitu ya, itu kooptasi itu statusnya. Sebagai kooptasi, maka sesungguhnya, ya realitasnya, memang Anda mengatasi lingkungan bukan duit. Lubang-lubang besar yang Anda tinggalkan memang bukan tidak membutuhkan biaya untuk mengatasinya. Sembarang aja. IKN ketolong ya, karena ditutup sama cerita ibu kota. Itu kan daerah tambang yang lubang-lubangnya ditutup dengan gratis oleh negara. Gitu. Iya, ketolong dengan IKN kayak gitu. Tapi pada saat sama juga, sesungguhnya problem IKN itu adalah bagian dari upaya untuk, nah di sini menarik nih. Orang melihatnya cuma sekedar pindah. Coba udah saya bilang, lihat, ukur nih, saya pernah mendapatkan kajian lebih, bukan kajian saya ya, kajian pihak luar. Saya sebut saja kajian pihak tertentu di Cilangkap, gitu ya. Dia kaji aspek macam-macam. Udara gimana, laut gimana, darat kayak apa, mempertahankan ibu kota kayak gimana jadinya kalau udara begini, laut begini, darat begini gitu. Simpulannya tidak layak gitu. Itu setelah saya mengatakan dari aspek tata ruang saja, ini pernah saya ngomongin di Rasil juga nih, udah lama banget nih begitu. Ya, dari aspek tata ruang memang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi syaratnya. Jadi ketika IKN berhasil menolong orang-orang yang meninggalkan lubang-lubang, ya saya tidak dapat data cukup. Tapi paling tidak, kalau kita mau melihat sekali lagi ya, pengalaman saya di Kaltim memberikan pembelajaran saya cukup mendalam. Dari kayu terbitlah batu bara. Dari batu bara terbitlah bencana. Itu kalimat saya waktu Awang Faruk menjadi gubernur Kalimantan Timur. Barulah muncul berbagai kasus di situ, termasuk kasus di katakan Samarinda sekarang sebagai kota banjir. Jadi bukan hanya iya banjir, artinya Sungai Mahakam meluap sedikit aja sudah Samarinda banjir dan tinggi banjirnya gitu. Jadi bukan hanya IKN yang banjir. Nah, menarik kan, daerah yang tadinya begitu rupa kaya akan tanaman gitu ya, begitu sekarang malah mengalami banjir. Dan IKN juga sama akan kayak gitu. Padahal mereka masih kesulitan air, masih kesulitan listrik. Nah, sebulan lalu, 3 minggu lalu, PLN presentasi di Komisi 6 untuk penyediaan listrik bagi IKN. Bahkan PLN memproyeksikan bagaimana kebutuhan listrik sampai dengan 2040. Waduh, sedap kan? Nah, di situ lagi-lagi gitu ya. Membangun power plant itu pakai referensi, pakai basis. Seperti saya pertama kali menolak proyek 35 gigawatt. Kan basis berpikirnya salah. Mereka menunjuk pada basis berpikir pertumbuhan ekonomi 7%. Sehingga butuh 35 gigawatt pembangunannya. Padahal udah saya bilang, ini saya ingat banget, ini saat itu direktur utamanya Sofyan Basir. Yang kalau ketemu ente capek direktur utamanya, tapi yang diturunin ke saya direktur niaga atau direktur apa gitu. Kita diskusi waktu itu di Jakarta Media Center. Saya bilang salah cara berpikirnya. Karena metodologi berpikirnya nggak begitu gitu. Wah, mereka bela diri segala macam ya. Ini begini.
Oke, sekarang sama seperti yang namanya IKN di sana. Ya listriknya kayak gitu, airnya kayak gitu. Lalu memang kita bisa melihat bahwa situasi ke depan kayak gimana. Kan hari depan itu hanya bisa kita lihat kalau kita menancapkan pemahaman yang fokus, tajam, terstruktur secara rapi. Jika hari ini kita bisa pandang dengan baik. Hari ini kita bisa pandang dengan baik apa enggak? Kalau hari ini bisa kita pandang tidak dengan baik, jangan berharap akan ada kebaikan di masa depan. Masya Allah, saya cuma ngambil teori hari ini adalah hasil hari masa lalu, hari ini adalah persiapan untuk ke depan gitu. Kalau hari ini sudah kayak gini ya sudah gitu. Ini saya bukan mengajarkan pola pikir pesimistis seperti saya dituding oleh banyak kalangan sejak satu generasi lalu. Saya di Nurus ini pikirnya pesimis terus gitu. Nah, saya bilang tadi di awal kalimat saya bersedih karena sikap pesimistis saya menjadi kenyataan. Lo boleh bilang gue apaan, terserah. Tapi yang pasti omongan gue jadi kenyataan, terserah lo ngomong apa. Faktanya begitu gitu. Nah, sebagai variabel lain, kalau tadi disodorkan sama Ihsan Talib. Kalau kita ngelihat situasinya begini gitu, di tengah yang namanya pengangguran merebak, kesulitan hidup meningkat, lalu pada saat yang sama kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita ke depan, maka jalan yang kita tempuh mestinya jalan memang kembali lagi ke ajaran Allah. Nggak ada cara lain. Karena yang bisa menjamin perjalanan ke depan dengan benar seperti sebagaimana kriteria yang dibangun oleh para Yahudi tentang kehebatan kepemimpinan Rasulullah, bahwa satu-satunya manusia yang bisa memberikan keyakinan perjalanan ke depan adalah benar adalah Muhammad SAW, maka kita pun harusnya begitu. Bahwa kepemimpinan yang mampu membangun keyakinan bahwa perjalanan ke depan adalah benar, itu adalah pemimpin sejati. Jadi bukan sekedar pemimpin yang melindungi seperti pernyataan seorang pemimpin yang akan menjadi presiden baru ini gitu. Kan pernyataannya jelas. Kita harus melindungi segenap tumpah darah bangsa. Ya iyalah, mana konstitusinya begitu gitu. Kita harus menyejahterakan salah satunya makan gratis. Ya iyalah, memang perintahnya begitu. Tapi apakah Anda mampu membangun keyakinan kepada publik bahwa perjalanan kepemimpinan Anda ke depan adalah benar? Wah, ini menarik. Di situ tantangan besarnya. Membuktikan atau katakan meyakinkan publik bahwa perjalanan ke depan adalah benar, itu sesungguhnya sudah masuk ke dalam pola pikir Al-Quran dalam dimensi sejarah. Wah, menarik kan? Menarik kan di situ? Hanya Al-Quran yang memberikan jaminan pemikiran bahwa sejarah itu menjadi benar ketika kita berpikir model sejarah Al-Quran. Bukan sejarah bagi pemenang. Sejarah bagi pemenang adalah sejarah di mana memutarbalikan fakta. Sejarah bagi pemenang adalah sejarah di mana semua musuh adalah salah, gitu. Ya sama seperti Barat, ketika dia berhasil menjungkir balikan Islam, maka semua pemikiran Islam dia bantai, semua jejak-jejak Islam dia bantai, dia singkirkan. Cerita tentang bagaimana serangan pada Maret 2003 tentang Negeri 1001 Malam, dia hapus peradaban Islam. Itu bukan cuma sekedar menghajar Saddam Hussein, tapi di situ membunuh peradaban Islam yang berjaya. Sehingga kita tidak lagi mengenal Negeri 1001 Malam. Kan gitu ceritanya. Yang tidak bisa dibantai kan cuma Spanyol. Yang tidak bisa dibantai adalah Turki. Gitu kan. Karena kebetulan Spanyol memang begitu. Lalu berikutnya juga kita bisa lihat bagaimana Turki tetap bertahan. Nah, artinya kalau kita balik lagi, Turki Bang, garis bawah ini, kenapa bisa bertahan dengan inflasi dan lain-lain dan bahkan menantang Israel hari-hari ini Bang? Jawabannya sederhana. Sederhana sekali. Erdogan berhasil membangkitkan kepercayaan diri dan kebanggaan diri rakyatnya tentang negerinya. Itu kata kuncinya. Pemimpin jadi penting. Jadi kepercayaan diri dan kebanggaan diri bahwa saya adalah bangsa Turki yang pernah besar. Itu yang gagal dihapus oleh Barat tentang besarnya Turki di masa lalu. Mungkin pernah ingat tentang Tordesillas dan Zaragoza. Tordesillas dan Zaragoza itu perjanjian yang dibangun di antara Spanyol, Portugal, Belanda, Inggris dalam pengaruh Empire Roma. Ya. Tordesillas, Zaragoza dibangun disebabkan Selat Bosporus tidak bisa mereka kotak-atik.
Maka mereka bikin perencanaan, memeta-metakan dunia, mengkapling-kapling dunia, termasuk menguasai Selat Malaka hingga hari ini. Gitu. Dan itu artinya Turki pernah demikian berpengaruh dan ditakuti di Barat. Gitu riwayatnya. Sampai akhirnya Turki jatuh pada Maret 1924. Hingga hari ini maka kemudian berantakan karu-karuan. Bangkit lagi dia karena dibangkitkan sejarahnya bahwa kita adalah sebuah bangsa yang pernah demikian besar, yang memiliki kepercayaan diri, yang memiliki kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Dan itu yang ditanam oleh Erdogan. Dan Erdogan dengan menyebut siapa Benyamin Netanyahu adalah pembunuh masyarakat internasional. Itu kan dahsyat, dia ngomong terbuka kayak gitu. Benyamin Netanyahu adalah yang sesungguh-sungguhnya teroris. Itu kan luar biasa kayak gitu. Dan itu berani diungkapkan oleh Erdogan. Yang tidak diungkapkan oleh negara manapun. Jadi sebelum Afrika Selatan menyetujui mengusulkan tentang bagaimana genosida dilakukan oleh Israel, Turki sudah bersikap lebih dahulu. Gitu. Hingga hari ini Turki menunjukkan itu gitu. Dan Turki kemudian juga memang sangat berpengaruh ke dalam persoalan konflik di Suriah yang itu tidak disukai oleh Amerika. Lagi-lagi begitu ngelihatnya. Jadi bermain cantik. Jadi, kalau kita ngeliat peran Turki kayak gini, kalau kita ngeliat peran Turki kayak gini, sebenarnya kita sebagai mayoritas Islam mestinya tahu dan bisa bahwa kita pun pernah menjadi sebuah bangsa yang berjaya, sebuah bangsa yang demikian besar gitu loh. Yang kemudian kebesaran itu, kebanggaan seperti itu dijungkir balikan oleh sejarah bagaimana Barat merumuskannya. Seperti misalnya Barat menyatakan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Indonesia tidak pernah dijajah 350 tahun. Yang dijajah adalah kerajaan-kerajaan kecil yang dipecah-pecah, yang oleh oligarki VOC gitu ya. Oleh oligarki VOC, baru kemudian oleh Gubernur Jenderal Belanda kan gitu. Itu dalam rangka membunuh kepercayaan diri bahwa Anda termasuk negeri yang dijajah demikian lama gitu. Itu kan secara tidak sadar itu simbolik torture gitu ya. Untuk menumbuh kembangkan bahwa Anda tidak percaya diri gitu. Sama seperti nilai tukar dipukul dari 1.500 menjadi 16.000 pada 97 98, atau katakan pada hari ini menjadi 16.250. Itu dibalik itu adalah pukulan tidak percaya diri atas sistem ekonomi, tidak percaya diri atas uang yang Anda pegang karena nilainya begitu mudah dirapuhkan gitu loh. Ulang. Saya ingin menularkan cara berpikirnya di sini. Pukulan nilai tukar itu adalah pukulan harga diri, pukulan kepercayaan diri. Dampaknya Anda tidak pernah punya kepercayaan yang sungguh-sungguh tinggi pada uang yang Anda pegang karena demikian rapuhnya dia. The weakest currency in the world. Kebayang kan? Nah, begitulah rupanya ketika sebuah negara hendak dipukul, dia dipukul melalui yang namanya nilai tukar. Turki mau dipukul liranya. Berhasil. Tapi kemudian dengan mudah Erdogan menyatakan, "Hei rakyat Turki, jika Anda ingin membeli dolar, menukar dolar Anda karena lira, maka silahkan datang ke bank. Nanti negara yang akan membayarnya. Karena negara mengetahui kebutuhan Anda. Anda tidak perlu takut pada lira yang Anda pegang tidak ada nilainya." Itu kan membangunkan dua yang dibangun oleh kalimat Erdogan kayak gitu. Yang pertama adalah kepercayaan diri, yang kedua adalah kebanggaan pada nilai tukar lira. Walaupun inflasinya juga sudah mencapai 63-65%. Gitu. Ya, ada perbedaan mendasar gitu loh. Dan itu semua disebut. Dan itu dia disebut. Ini semua bukan karena saya, Recep Tayyip Erdogan. Ini semua karena kita diajarkan oleh Allah dalam rangka menegakkan itu menarik di situ. Makanya kemudian terkadang dia dalam pertemuan-pertemuan tertentu membaca Al-Baqarah 246. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Diulang-ulang tuh. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana. Itu. Masya Allah. Walaupun 40% lebih sekuler masih bercokol di sana, ikut semuanya gitu. Nah, itu karena keberhasilan strategi politiknya. Karena strategi politiknya adalah
Ingat nggak ketika tentara, polisi, dan sejumlah birokrat dipecat-pecatin karena gagal kudeta? Betul. Pernah itu. Itu dipecat-pecatin itu karena gagal kudeta gitu. Iya, ditahan dan dipecat-pecatin sudah. Artinya dia potong generasi itu terjadi. Nah, balik lagi sekarang ke Indonesia. Saya 3 menit lagi. Saya baru ngomong, saya baru ngomong ke beberapa petinggi di negeri ini gitu. Dalam beberapa pekan ini, saya ketemu dengan para petinggi di negeri ini, para pemikir di negeri ini. Gitu. Saya bilang saya berdoa, buku bangsa terbelah, buku Prahara Bangsa itu apa yang saya prediksi tidak terjadi. Dalam buku Prahara Bangsa, saya menyebut jika prahara ini diteruskan, maka tidak mustahil 2035, 2040 Indonesia sungguh-sungguh pecah. Saya berharap tidak demikian. Dan saya berharap Anda yang berperan untuk tidak ikut mewujudkan apa yang saya prediksikan dalam Prahara Bangsa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.